Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita video kali ini kita mau bahas rumus semi absolut dan absolut. Nah, nanti di video selanjutnya baru logika ya. Jadi kita bagi dua karena penjelasannya agak panjang. Semi absolut dan absolut. Kita lihat teorinya dulu. Ini bisa terlihat ya. Di sini rumus semi absolut. Absolut adalah sebutan bagi sel yang terkunci posisi kolom dan atau barisnya. Sel absolut akan diberi tanda $, yang berada di depan kolom atau di depan baris yang terkunci. Ada dua fungsi yang dapat digunakan, yaitu absolut dan semi absolut. Ya, jadi absolut itu untuk mengunci sel atau baris atau kolom. Nah, kita review lagi ya. Yang dinamakan dengan sel itu di ini A5. Nih, kita lihat di sini ya. Ini nama selnya A5. Jadi keseluruhannya. Terus kalau barisnya apa? Yang barisnya yang mana? Nih yang 5. Nah, ke sini 5. Nah, ini baris 5, baris 6, baris 7, baris 8. Kemudian yang kolomnya yang mana nih? Kolom A, kolom B, kolom C, kolom D. Kemudian kalau sel bagaimana? Contohnya adalah di sini, sel A5. Jadi untuk mengetahui atau menguasai rumus semi absolut dan absolut, kita harus paham yang mana sel, yang mana kolom, yang mana baris gitu ya. Jadi kita bisa menentukan yang mana harus dikunci kolom, baris atau sel ya. Oke, selanjutnya yang pertama semi absolut. Nah, semi berarti sebagian. Dalam pemahaman Excel, semi absolut berarti sebagian besar atau bukan sebagian besar nih, sebagian baris maksudnya. Sebagian baris atau sebagian kolom. Rumus semi absolut adalah rumus yang ditulis dengan tanda $, di depan baris atau kolom. Ini contohnya $B2 berarti mengunci kolom B. Nah, kenapa mengunci kolom B bukan 2? Karena dolarnya ini berada di depan B. Di depan kolom B di sini. Nah, yang berarti kita mengunci kolom B yang ini nih. Nah, kalau misalkan B $2 berarti mengunci baris 2. Nah, kenapa mengunci baris 2? Karena dolarnya ini, tanda dolar itu ada di depan angka 2. Nah, misalkan di depan angka 2 berarti di sini. Nah, berarti yang baris ini yang kita kunci. Ya. Kemudian kalau $B2 berarti mengunci sel B2. Nah, selnya keseluruhannya satu sel ini A5, A6 atau B5 atau B7. Kalau kolom berarti kolom B, kolom C, kolom D. Kalau baris berarti baris 5, 6, 7. Seperti itu ya. Oke. Nah, ini contohnya sama seperti ini. Nah, kita mau menghitung gini. Dilebarkan biar jelas. Oke. Nah, maksudnya adalah di sini nih jumlah barang ada 1 2 3 4 5 6. Nah, ini harganya. Harga jam 150, ikat pinggang 75, gelang 50, kalung 35. Nah, maksudnya di sini kalau jumlah barangnya 1 untuk jam, berapa harganya? Kalau jumlah barang 1 untuk ikat pinggang, berapa harganya totalnya ya? Kemudian kalau jumlah barangnya 5 untuk jam, berapa? Jadi jamnya itu ada 5, berapa harganya? Ikat pinggang itu ada 5, berapa jadi totalnya? Nah, ini kalau misalkan kita pakai rumus misalkan seperti biasa, 1 kemudian kali 150, kemudian kita copy. Nah, kan nggak pas ya, masa 6 dikali 150.108. Ini kalau di perkalian biasa, kita menggunakan perkalian biasa. Atau mungkin gimana kita mau satu-satu aja, misalkan lebih valid. Masa iya kita mau
mengerjakan, misalkan ada berapa puluh barang, kita mengerjakan satu-satu, misalkan seperti ini. Betul, tapi ini bikin lama tuh, tapi lama, masa ya kita ngerjain satu-satu. Nah caranya, makanya ada namanya rumus semi absolut. Nah caranya gimana? Berarti seperti biasa, sama dengan kita kan di sini ya, yang mau kita kunci adalah baris 5 yang ini, baris 5 kolom A, karena jumlah barang ke bawah ya, kolom A ke sini, berarti kita harus tekan F4. Nah kalau F4 dua-duanya dolar, ini berarti dua-duanya terkunci. Kita kan yang mau kunci adalah kolom A nya aja, berarti kita klik lagi F4. Ini berarti kuncinya adalah baris kelima yang di sini. Kan tidak ya, karena datanya adalah menurun ke bawah seperti ini kolom. Berarti kita tekan lagi F4 nya. Nah berarti ini adalah mengunci kolom A, yang berarti yang di sini ya. Ini kita kali di sini 150. Yang mau kita kunci adalah, karena datanya ke sini semua nih, 150, 75, 50, 35, berarti yang kita mau kunci adalah baris. Berarti kita tekan F4 sampai S dolarnya berada di angka 4. Nah kemudian tekan enter. Kemudian kita copy di sini, kursornya kita taruh di pojok, kita drag. Kemudian ini sudah. Kemudian kita drag lagi, taruh pojok lagi, kita drag. Nah seperti itu. Oke, ini sekalian yang absolut ya. Nah kita coba, kalau misalnya kalau masih bingung, ibu jelasin lagi. Ini sama dengan, kenapa enggak yang F4? Nah kalau ini absolut, dua-duanya mengunci selnya langsung di sini, jadi keseluruhannya kita kali dengan B di sini, sel B4, kemudian kita dolar, F4-in, enter. Nah kalau kita tarik, nah kita lihat, diklik, ini tetap aja seharusnya kan berpindah ya, dari 2 kali 150, 3 dikali 150, tapi ini enggak, tetap posisinya di A5. Nah lihat ya kan, tidak berpindah. Itu fungsinya absolut, jadi mengunci keseluruhan sel. Jadi ibu sekalian bahas yang absolutnya ya. Nah kemudian kenapa enggak, ini kan semuanya absolut, semi absolut, kenapa enggak yang di bagian 5 di sini? Kita coba ya, di baris kelima dikali 150. Tadi kan dolarnya sudah dua-duanya, sekarang kita klik duanya, F4 nya F4 kedua, berarti dolarnya ada di 4 nih, kita enter. Nah hasilnya sama, karena kenapa? Mengunci ini yang A5, mengunci baris kelima. B4 berarti mengunci baris keempat. Nah sama, tidak ada perubahan, lihat. Nah seperti itu ya. Jadi yang dikunci ini hanya baris dan kolom ini aja, sedangkan berbeda kalau kolom ke bawah, kalau baris ke samping gitu ya. Makanya kita lihat, kita harus menguasai mana baris dan kolom. Kita ulang, A5 berarti kita tekan F4, ini absolut, dua-duanya berarti mengunci keseluruhan. F4 yang kedua mengunci 5, baris kelima, salah ya, bukan baris kelima, berarti kan yang di sini nih, karena datanya ke bawah. Nah ini berarti kolom A, mengunci kolom A. Kemudian yang di sini kita klik, kita harus mengunci baris 4, tekan F4, 1, 2. Nah ini sudah benar ya, karena baris keempat, kita enter. Kemudian kita drag lagi ya, seperti itu ya. Oke, cukup untuk materi semi absolut dan absolutnya. Silahkan dipelajari dan dipraktekkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.